Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali taklim kita pada malam Sabtu ini. Kita akan melanjutkan membaca kitab Safwatut Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu pembahasan tentang sababun nuzul. Halaman 187 baris ketiga dari bawah. Sababun nuzul dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17 dalam surah Ali Imran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul. Lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan bi Badrin wa raja'a ilal madinati jama'al yahud faqala lahum
Ya ma'syaral yahud, aslimu qabla an yusibakumullahu bima asaba Quraisyan. Faqad arabtum anni nabiyyan mursal. Faqalu ya Muhammadu la yaghurannaka min nafsik annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran yakni juhalan la ilma lahum bil harbi innaka wallahi law qataltana la arabta ana nahnu rijal wa annaka lam talqi misluna fa anzalallahu qul lilladzina kafaru satughlabun al-ayah. Sababun nuzul yang menjelaskan tentang ayat yang akan kita baca dalam surah Ali Imran ayat 10 sampai dengan ayat 17 ini, di antaranya sababun nuzulnya adalah lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan bi Badrin. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memenangkan dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar. Jadi dalam perang Badar ketika itu umat Islam mengalami kemenangan, yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana meskipun jumlah pasukan orang-orang Islam itu lebih sedikit dibanding jumlah pasukan orang-orang kafir yang jauh lebih banyak, namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasukan orang-orang Islam dapat memenangkan peperangan dari pasukan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat daripada pasukan orang-orang orang muslim atau orang-orang yang beriman. Nah, ini tentunya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan wa kam min fi'atin katsiratin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, kata Allah. Berapa banyak fi'atin qalilah, kelompok yang jumlahnya lebih sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, itu mampu atau dapat memenangkan dari pasukan yang jumlahnya lebih banyak, biiznillah, dengan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam ungkapan salah satu yang dijelaskan, annan nasra la yakunu bi kasratil adad wal itad. Bahwasanya yang namanya kemenangan itu bukan ditentukan dengan banyaknya jumlah pasukan dan lengkapnya peralatan perang yang mereka miliki. Jadi annan nasra la yakunu bi kasratil adad wal itad. Jadi kemenangan itu tidak dilihat dari banyaknya jumlah pasukan dan juga lengkapnya peralatan perang yang mereka miliki. Akan tetapi itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memenangkan dalam peperangan Badar itu, wa raja'a ilal Madinah, kemudian Nabi kembali ke kota Madinah, jama'al yahud. Di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Yahudi. Mereka dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, saat mereka dikumpulkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada mereka, ya ma'syaral yahud, wahai orang-orang Yahudi. Kata siapa nih? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Aslimu. Segeralah kalian masuk ke dalam agama Islam. Segeralah kalian
ya beriman, ya masuk ke dalam agama Islam. Qabla an yusibakumullahu mimma asaba Quraisyan. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu seperti yang Allah telah timpakan kepada siapa? Orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya. Artinya sebelum kalian itu binasa, sebelum kalian itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berimanlah atau masuklah kalian ya ke dalam agama Islam. Itu pesan siapa? Baginda Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Ya, tuh. Faqad arabtum anni nabiyyun mursal. Ya, tuh. Sesungguhnya kalian ini sebenarnya sudah tahu kalau saya ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan bahasa Arab tuh berarti ini kan fi'il madhi. Ya, kalau fi'il madhi berarti apa itu? Sesuatu yang udah dia tahu. Ya, artinya pada hakikatnya tuh orang-orang Yahudi itu tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah siapa? Nabi yang Allah utus. Ya, jadi bukan sembarang orang, bukan sembarang makhluk, bukan sembarang manusia, akan tetapi siapa? Nabiun, siapa? Mursal, ya, seorang nabi yang diutus, ya, tuh. Faqalu, justru mereka tuh orang-orang Yahudi, mereka apa itu? Menjawab. Ya, menjawab dari ajakan yang diajak oleh Nabi Muhammad agar mereka masuk Islam, mereka justru bukan menerima, bukan menyambut ajakan yang diajak oleh baginda Rasulullah SAW itu. Akan tetapi mereka berkata, faqalu ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik. Ya, inti jangan ya sok sombonglah kepada diri kamu sendiri. Jangan merasa sombong. Jangan merasa sok hebat, bahasa kita itu. Ya, terhadap diri kamu tuh. Kata siapa nih? Kata orang-orang kafir Quraisy, ya. Tuh, annaka qatal sama nafaran min Quraisy. Ya, tuh. Bahwasanya kamu itu telah mampu membunuh ya pasukan orang-orang Quraisy saat terjadinya perang apa? Perang Badar. Ya, tuh. Kenapa kamu kok mampu untuk mengalahkan pasukan orang-orang kafir Quraisy? Kanu agmaron, yakni juhalan. Ya. Orang-orang yang kamu kalahkan itu, orang-orang yang kamu bunuh itu sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang bodoh. Ya, orang-orang yang nggak tahu, yang nggak ngerti cara berperang. Kata siapa nih? Kata orang-orang kafir ya Quraisy tuh. Ya, udah kalah masih berani nyombong. Ya, dibilang katanya Muhammad ente sombong banget. Sebenarnya yang ente lakukan itu, yang ente mampu kalahkan mereka dalam peperangan Badar itu tuh yang ikut perang sebenarnya bukan orang-orang yang ahli dalam berperang. Ya, mereka itu orang-orang bodoh yang nggak ngerti apa-apaan tuh. Tuh, kata siapa? Kata orang-orang Quraisy. La ilma lahum bil harbi. Ya, tuh, tidak ada sedikit pun pengetahuan. Ya, tidak ada sedikit pun mereka tahu tentang taktik cara-cara dalam berperang. Kata siapa? Kata orang-orang yang kafir yang sombong ini. Ya, la ilma lahum bil harbi. Mereka enggak tahu sedikit pun ilmu tentang bagaimana cara berperang, ya. Innaka wallahi, ya. Sesungguhnya, ya. Tuh kata siapa nih? Kata orang-orang, ya. Kata orang-orang kafir Quraisy, ya. Lau qatalna la arabta ana nahnur rijal. Kata orang kafir Quraisy, saking sombongnya. Ya, demi Allah, seandainya kami ikut perang, kami yang turun dalam peperangan Badar saat itu, kamu akan tahu siapa saya sebenarnya laki-laki yang kamu hadapin nih sebenarnya. Ya, siapa kami ini orang-orang Yahudi yang kamu hadapi sekarang, bukan seperti apa yang kamu dapati sekarang ini. Kemenangan yang kamu dapati dalam peperangan Badar adalah suatu kemenangan saat itu. Yang turun dalam berperang melawan kalian adalah siapa? Orang-orang bodoh saja.
Ya, tuh. Tapi kalau kami ikut, kamu akan tahu siapa nih kami sebenarnya. Laki-laki yang istilah kita bahasanya itu nahnur rijal, yang apa ya? Yang kuat, yang hebat, ya, tuh, yang gentle dah, tuh bahasa kita itu, ya. Wa annaka lam talik mislina, ya, tuh, maka kamu itu tidak akan mampu mengalahkan pasukan seperti kami. Kamu tidak akan bisa atau mampu membinasakan orang-orang seperti kami. Itulah jawaban yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk segera masuk Islam. Maka di situ turunlah fa anzalallahu, ya, maka Allah turunkan kul lillazina kafaru satughlabuna al ayah. Ya, tuh, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, satughlabun, mereka itu pasti akan apa? Menerima kekalahan. Ya, mereka akan apa tuh? Kalah dalam menghadapi peperangan. Siapapun, ya, yang akan ikut dalam peperangan Badar tuh, ya, itu hanya kesombongan yang mereka tunjukkan. Kalau yang mereka bilang ikut perang Badar sebelumnya adalah orang-orang bodoh saja. Ya, orang-orang yang bukan pasukan khusus dalam berperang, sehingga mereka bilang itu adalah orang-orang yang bodoh, ya. Nah, ini anggapan, ya, itu yang diberikan oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah saat Rasul mengajak mereka untuk segera apa? Masuk ke dalam agama Islam, ya. Nah, itulah salah satu sebab daripada diturunkannya ayat yang akan kita baca ini dalam surah Ali Imran, ya. Nah, sekarang kita akan masuk, ya, ke dalam penafsiran ayatnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya, ya, orang-orang kafir itu, ya, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Ya, tuh, harta yang mereka miliki, ya, anak-anak yang mereka punya tuh, artinya harta yang begitu banyak, ya, tuh, lantugnia, tidak akan mampu, tidak akan bisa apa tuh, menghalangi atau mencegah mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang kafir jangan mereka mengira dengan mereka banyak duit, ya, banyak harta, punya anak yang hebat-hebat, yang pinter-pinter, itu akan apa? Menjadi penghalang buat mereka bisa diazab oleh Allah. Ya, tuh, ini Allah turunkan, ya. Jangan kamu mengira tuh, ya, orang-orang kafir. Ailan tufidahum al amwal wal aulad. Ya, maksudnya, ya, tuh, harta-harta yang mereka miliki, anak-anak yang mereka punya itu lan tufiduhum, tidak akan memberikan faedah sedikit pun untuk mereka. Ya, tuh. Kenapa? Karena, ya, harta yang kita, ya, dapati ini kan pada hakikatnya apa itu? Titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga anak, ya, yang kita punya juga merupakan apa? Amanah atau titipan. Ya, ini semua Pak yang kita punya tuh, harta ke, ilmu ke, ya, apapun yang kita punya itu, jabatan itu semua hanyalah apa? Amanah ataupun titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena manusia pada hakikatnya mereka itu adalah makhluk yang apa? Yang lemah, ya, makhluk yang tidak mampu, ya, berbuat apa-apa melainkan atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seperti yang sudah saya jelaskan, ya, pada pertemuan malam Sabtu yang lalu, seperti Qarun yang beliau dikaruniakan harta yang begitu banyak, ya, ketika dikasih harta yang begitu banyak, harta yang melimpah, dengan sombong dia mengatakan, apa kata dia itu? Ya, innama utituhu
ala ilmin indi, kata dia tu. Ya, sesungguhnya apa yang aku punya sekarang, apa yang aku dapati sekarang ini adalah hasil apa? Berkat ilmu yang saya punya. Artinya berkat kehebatan yang saya punya. Ya, Qarun berani menafikan bahwasanya ya, apa yang dia punya itu adalah hasil jerih payah dia. Ya, dia menafikan kekuasaan Allah karena secara logika aja dalam hitungan sekejap mana ada orang bisa kaya mendadak. Ya, itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin Allah ngapain memberi harta yang begitu banyak. Tapi di situ bukan berarti Allah enggak tahu dengan apa yang terjadi nantinya ya terhadap Qarun, namun di situ adalah suatu apa namanya ibrah, ya, suatu pelajaran yang akan diambil oleh siapa? Oleh umat-umat berikutnya setelah umat Nabi Musa yang bernama siapa? Qarun ini tuh. Ya. Jadi ya, jangan merasa bangga ya orang-orang kafir tuh, ya orang-orang yang punya harta banyak mau di mana mau dulu sekarang juga sama. Sedikit pun nanti itu harta yang begitu banyak, anak yang begitu hebat mereka miliki nggak akan bisa ngapain? Menolong, membantu mereka dari apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Walan tadfa'u anhum min azabillahi fil akhirah. Ya tuh, walan ya tuh di sini ada lan, berarti lannya ini harfut taukid. Ya, kalau udah ada taukid berarti betul-betul ya memastikan ya bahwasanya harta dan anak yang kamu miliki itu betul-betul enggak akan bisa menolong kamu dari azab Allah nanti di hari akhirat. Ya, enggak akan bisa menolong kamu dari apa? Siksa api neraka. Ya, karena enggak ada yang namanya malaikat Malik itu bisa diapain? Bisa disogok, ya, bisa dibayar, bisa diapain tuh? Diberi dengan uang. Ya, itu hanya urusan-urusan yang bersifat keduniaan Bapak-bapak sekalian. Ya, pada hari akhirat itu nanti kan Allah sudah katakan, ya, tuh yaumala yanfa'u malun wala banun. Ya, pada hari itu tidak ada harganya sama sekali yang namanya harta. Tidak ada harganya sama sekali yang namanya anak. Ya itu pada saat hari itu tuh. Ya, apa Allah katakan? Yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tuh yang akan bermanfaat pada saat itu adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Apa itu salim? Hati yang tenang. Kenapa dia tenang, Pak? Karena dia sudah punya modal. Karena dia sudah punya bekal, ya, udah punya persiapan, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan timbangan-timbangan kebaikan yang Allah akan timbang nanti mereka saat mereka di mana? Dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Ya, makanya mereka dengan apa? Qalbun salim, hati mereka tenang, ya. Tidak ada rasa gelisah, enggak keringetan, enggak ada rasa takut ya sedikit pun pada wajah orang-orang yang apa tuh hatinya tenang itu. Ya, kalau orang udah hatinya tenang, maka insya Allah dia apa? Ya, sudah akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Minallahi syai'a. Ya, sedikit pun tuh harta yang kalian miliki begitu banyak, anak juga yang hebat-hebat itu, ya, sedikit pun tidak akan mampu menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ai min azabillahi wa alimu iqabah. Ya, dari azab Allah dan pedihnya balasan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Ya, tuh. Jangankan bisa mencegah atau menolak, ngurangin aja kagak, Pak. Ya, ngurangin aja kagak. Ya, artinya tidak akan sedikit pun bisa memberikan manfaat. Sedikit aja enggak, apalagi bisa menolong dia. Ya, itu penafsiran dari apa? Yang ditafsirkan dalam tafsir As-Sabuni yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Wa ulaika hum waqudun nar. Ya.
Dan mereka itu, ya, mereka itu siapa? Yaitu anak-anak yang mereka punya, kemudian harta yang mereka punya itu akan menjadi apa? Wukudun nar. Ya, akan menjadi apa? Bahan bakarnya api neraka. Coba Pak, ya, tuh. Artinya senjata makan makan tuan. Ya, dia yang main api, dia yang kebakar sendiri. Ya, artinya dia yang berani berbuat, dia yang harus berani nganggung resikonya. Ya, tuh, harta yang dia bilang itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan bantuan, ternyata tidak sama sekali. Ya, tuh. Karena di situ dalam Al-Qur'an surah yang lain Allah sudah katakan, ayah sabu annama lahu akhladah. Ya, apakah kalian mengira harta yang kamu miliki, sesuatu yang kamu punya itu, ya, akhladah, itu akan kekal. Artinya kekal itu bisa kita bawa ke mana? Ke kuburan, bisa kita bawa nanti ke akhirat. Enggak, ya, harta itu sebatas sampai di mana? Di dunia saja. Ya, tidak akan kita bisa bawa ke alam kubur, apalagi kita bawa kemana? Ke akhirat nanti yang akan kita jadikan sebagai pemberi pertolongan atau syafaat, itu tidak akan bisa sama sekali, ya. Tuh. Baik. Aihum, ya, hatabun jahannam. Ya, mereka itu, ya, menjadi hatabu jahannam. Bahan bakarnya api neraka jahannam. Ya, menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Allazina tusjaru wa tuqadu bihin nar, yang digunakan untuk menyalakan dan apa itu? Ya, menyalakan api. Ya, tuh. Jadi api itu akan menyala, yang menjadi bahan bakarnya apa ya? Anak ataupun harta yang mereka punya. Ya, karena mereka sudah diberikan amanah, namun amanah yang yang diberikan kepada mereka tidak mereka apa? Ya, jalankan sesuai dengan hitah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, mereka tidak mau beriman. Ya, mereka tidak mau apa? Menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk dia apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dijadikan sebagai apa? Kebanggaan, ya, buat mereka, ya, itu rugi. Karena Allah sudah juga dalam Al-Qur'an mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta yang kalian miliki, anak-anak yang kalian miliki, fitnah. Itu akan menjadi apa? Fitnah. Akan menjadi ujian, akan menjadi cobaan, ya. Salah kita mendidik anak kita, itu akan menjadi bala buat kita sendiri. Benar kita mendidik anak kita, maka akan menjadi apa? Kebaikan buat diri kita sendiri, ya. Memang kalau di dunia sekarang belum kita ngerasain, ya, belum kita ngelihat bagaimana enaknya kita mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, tuh, sekarang kita belum bisa ngerasain. Nanti kalau kita sudah masuk kontrakan ukuran 1 kali 2 meter, baru dah kita akan merasakan betapa indahnya, betapa senangnya, betapa bangganya ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan anak-anak yang apa? Yang soleh dan solehah. Ya, tuh. Karena Nabi sudah katakan, ya, sesuatu yang akan terus mengalir itu siapa? Orang meninggalkan anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, kata Nabi. Ya, apabila seorang manusia, maka putuslah seluruh amal-amalnya kecuali 3. Di antara yang 3 itu kata Nabi apa? Awwaladin solihin yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang selalu ngapain? Mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ya, tuh. Makanya Pak, kita bercapek-capek dikit nggak apa-apa lah sekarang untuk kita mendidik anak kita menjadi anak yang benar. Ya, untuk menjadikan anak kita anak yang soleh. Ya, kita menjadikan anak yang pintar nggak sesulit menjadikan anak yang soleh. Anak buat pintar gampang, ya, tapi anak untuk menjadi anak yang benar ini yang apa? Yang sulit. Ya, tuh, kita pengen punya anak benar. Benar insya Allah pintar, tapi pintar belum tentu benar. Ya kan? Banyak orang pintar sekarang, banyak Kak. Banyak banget.
ya, orang alim banyak, orang pinter banyak, ahli dalam ini itu tuh, ya, tapi masih tanda tanya besar, ini anak soleh apa kagak? Ya, kalau dia soleh atau solehah, maka insya Allah panikma billah itu akan menjadi nikmat Allah buat siapa? Buat kedua orang tuanya, ya, baik bapak atau ibunya, bahkan untuk seluruh anggota keluarganya, bahkan untuk semua keluarga besarnya akan menjadi apa? Menjadi penolong, ya, dari apa? Kepemilikan dari salah satu anggota keluarga yang memiliki anak yang soleh ataupun yang solehah, ya. Tuh saya katakan nggak ada ruginya kita punya anak soleh dan solehah, ya. Tuh baik. Kadabi ali Fir'aun, ya. Tuh kadabi ali Fir'aun, ya. Tuh mereka itu, yaitu orang-orang kafir itu, perumpamaan mereka seperti ali Fir'aun. Siapa itu? Fir'aun dan para pengikutnya, ya, pengikut-pengikut Fir'aun itu, ya, yang kita tahu, ya, satu-satunya raja yang berani ngomong ana rabbukumul a'la itu cuma Fir'aun, ya. Tuh, aku adalah Tuhan kamu yang tinggi, yang besar, yang gede, ya. Tuh kenapa dia berani ngomong gitu? Dia merasa sudah banyak berbuat untuk kemajuan negeri yang dia pimpin saat itu, Mesir. Ya, udah banyak perubahan-perubahan yang begitu dahsyat saat dia memimpin. Ya, tuh. Padahal apa yang dia lakukan itu bukan kerja dia sendiri. Ya, banyak dibantu oleh siapa itu? Para menterinya, ya, para anggotanya, para pengikutnya yang bisa menjadikan banyaknya keberhasilan-keberhasilan yang diberikan saat dipimpin oleh siapa? Firaun Mesir kala itu. Ya, tapi dengan kesombongannya dia mengaku siapa? Ana rabbukumul a'la. Tuh. Nah, perumpamaan itu seperti siapa? Ya, Firaun dan para pengikutnya. Ai halaha ulail kuffar, ya, keadaan mereka itu orang-orang kafir, wa sya'nuhum kahali wa sya'ni ali fir'aun, ya, seperti, ya, Fir'aun dan para pengikutnya itu sama, mereka adalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kufur, orang kafir, orang yang inkar. Tuh, mereka tidak mau beriman kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam yang Allah utus untuk siapa? Untuk mereka itu, ya. Makanya kan Pak, dalam peristiwa, ya, peristiwa Mi'raj itu yang terjadi kan hari ini, Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu kan, itu Nabi Musa, Nabi siapa, Muhammad kan pernah bertemu dengan Nabi siapa, Nabi Musa, ya, di langit yang keberapa itu? Ayo para santri, di langit keberapa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa? Langit pertama kan ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam, ya. Terus yang kedua dengan Nabi siapa? Lupa atau enggak ingat? Ya, itu. Nabi Muhammad saat Mi'raj itu bertemu Nabi Musa di langit yang ketiga. Ya, saat ketemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa menangis. Ya, menangis di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi bertanya, "Bima yabkika ya Musa?" Ya, gerangan apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Musa? Ya, Nabi Musa menjawab, ya, saya ini, ya, iri, bukan hanya iri, dengki bukan. Nabi nggak pernah dengki sama nabi yang lain, ya. Dia itu merasa, ya, kayaknya rugi banget. Ya, saya berdakwah ratusan tahun, yang ikut bersamaku cuma 70 orang. Ya, tapi cuma beberapa orang. Tapi engkau wahai Muhammad, umatmu umurnya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, subhanallah. Mereka mau atau gampang mudah mengikuti ajaran yang kamu bawa. Itu penyesalan yang diungkapkan oleh Nabi Musa saat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad saat Nabi apa? Akan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Tuh, ya, tuh. Itu iri. Yang iri bukan iri dengki, bukan. Ya, kita juga kan iri boleh dalam dua hal. Ya kan? La hasada illa fisnatain. Kata Nabi kan begitu. Ya, kita ya nggak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Apa itu yang boleh kita iriin? Yang pertama, rajulun atahullahu malan.
Seseorang yang dikasih harta, namun orang tersebut menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tuh orang gitu boleh kita iriin. Ya, gue iri banget sama si Fulan itu. Duitnya dia bisa sedekah, dia bisa ngasih berbagi kepada orang-orang, ya. Nanti boleh kita iri gak? Boleh. Ya, jangan kita iri dengan hasilnya. Itu dari mana duitnya si Fulan ya? Kok duitnya ada aja ya? Ya, dia miara tuyul apa? Ya, dia ngepet apa? Nah, itu nggak boleh yang kayak gitu. Ya, tapi iri dengan kebaikan itu boleh. Tuh. Yang kedua kata Nabi kita boleh iri kepada siapa? Rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang Allah berikan apa? Ilmu. Ya, dengan ilmu yang dia punya, bukan saja dia bisa ngajarin orang, bukan saja dia bisa ceramahin orang, bukan saja dia bisa merasa jadi orang paling pinter, tapi apa? Dengan ilmu yang dia punya, dia sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang dia punya itu sebelum dia ngapain? Sebelum dia ngajarin kepada orang. Ini orang yang kayak gini boleh kita iriin, Pak. Ya, jangan orang punya barang mewah, punya jabatan kita iriin, jangan. Ya, tuh, apa? Pak boleh kata Allah. Ya, Allah sudah katakan wala tatamannau ma faddalallahu ba'duhum ba'd. Ya, janganlah kamu merasa iri atau berharap terhadap sesuatu yang Allah sudah berikan kepada orang lain. Tuh, ya, jangan, ya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang akan menjadikan kita rugi sendiri, ya. Tuh. Wasoni'uhum misla soni'ihim. Yaitu ya, perlakuan yang mereka lakukan sama persis dengan perlakuan yang dilakukan oleh Firaun dan para pengikutnya. Ya, itu. Walladzina min qablihim. Ya, dan juga orang-orang sebelum mereka itu ai min qabli ali Fir'aun. Ya, sebelum ya Fir'aun dan para pengikutnya. Ya, jadi sama tuh, bukan saja ya orang atau umat yang ada pada umat Nabi Muhammad, tapi waktu zaman Nabi Musa, bahkan zaman siapa lagi itu? Minal umam al kafirah ka qaumi Hud wa Salih wa Syuaib, ya. Umat atau kaum Hud, kaum Saleh dan Syuaib itu sama. Apa yang mereka lakukan? Kadzabu bi ayatina. Ya. Mereka semua itu mendustakan ayat-ayat kami. Ya, tuh, mereka tidak mempercayai ayat-ayat kami, ay kadzabu bil ayatil lati tadullu ala risalatir rusul. Ya, mereka mendustai dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya apa itu? Ya, telah diutusnya rasul-rasul untuk mereka. Ya, ada rasul yang Allah utus namanya Nabi Nuh, ada Nabi siapa? Ya, Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh. Itu semua adalah mereka siapa? Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Ya, fa akhadallahu bidzunubihim, maka Allah apakan tuh? Ya, tuh Allah azab mereka dengan sebab apa? Bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, ai ahlakahum wa aqabahum bisababil kufri wal ma'asi. Tuh ya, azab yang ataupun binasaan yang Allah berikan kepada mereka itu dengan sebab apa? Dengan sebab kekafiran dan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Ya. Jadi semua itu ya berkat salahnya siapa? Salah mereka sendiri. Ya, enggak pernah Pak Allah itu salah memberikan azab kepada orang lain. Ya, enggak pernah Allah salah memberikan azab kepada umat lain, enggak pernah. Ya, sesuatu itu Allah berikan ya sesuai apa yang mereka lakukan. Ya, al jazaa'u ala jinsil amal. Ya, balasan itu Allah berikan sesuai dengan apa? Perbuatan yang mereka lakukan. In kana khairan fa khairan. Kalau itu suatu kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Ya, jika itu suatu yang perbuatan maksiat, perbuatan dosa, fa syarrun, maka balasan yang tidak baik pula Allah akan berikan kepada mereka. Ya, nah itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
wallahu syadidul iqab. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, alasannya itu atau azabnya itu sangat-sangat apa? Sangat pedih. Alimul azab syadidul batsh. Ya, itu sangat pedihnya azab yang Allah berikan dan sangat menyakitkan. Ya, itu. Wal ghardu minal ayah. Ya, yang dimaksud dari ayat ini anna kuffar Quraisy kafaru kama kafara ulaikal aiduna. Ya, min ali fir'aun wa man sabaqahum. Ya, jadi maksud dari ayat ini adalah bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu mereka ingkar, mereka kafir seperti kafirnya orang-orang al-mu'anidun min ali fir'aun wa man sabaqahum. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pengikutnya dan juga umat-umat sebelum umat yang ada pada zaman Nabi Musa yaitu kaum Fir'aun saat itu. Mereka sama, ya, perbuatan zolim yang mereka lakukan, ingkar yang mereka lakukan itu sama. Mereka tidak mau apa? Beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada siapa? Kepada Rasul yang Allah utus untuk mereka, ya. Fakamalan tanfa'u ulaika amwalahum, sebagaimana tidak akan memberikan manfaatnya, ya, ulaika amwalahum, harta-harta yang mereka miliki, wala auladahum, dan juga anak-anak yang mereka miliki, fakadzalika lan tanfa'u haula, maka sama seperti halnya mereka pun tidak akan mendapatkan manfaat apapun dengan apa-apa yang mereka miliki waktu mereka hidup di dunia. Ya, jadi apapun Pak kemewahan yang kita punya, harta, jabatan dan lain sebagainya, saat kita di dunia itu bisa kita manfaatin di dunia doang. Di kuburan nggak bisa, apalagi di akhirat itu semua sudah tidak apa, sudah tidak berlaku lagi. Ya, apa yang kita miliki, ya, yang akan buat menolong kita dengan apa? Dengan amal-amal soleh kita yang pernah kita lakukan. Ya, maka itu yang akan apa? Memberikan pertolongan kepada kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan harta yang Allah berikan kepada kita sebagai jalan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang kita miliki, sepintarnya apapun, sehebatnya apapun, setingginya apapun jabatan yang dimiliki oleh anak kita, janganlah kita merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Kenapa? Kita harus sadar, yakin hakikatnya semua yang ada di dunia ini adalah apa? Amanatun minallah, adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wallahu a'la wa a'lam bisawab, ya. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan malam satu yang akan datang, ya. Kita akan baca ayat yang ke-12, ya, dalam surah Ali Imran. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dan panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin kalau ada mau ditanya.